Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, selamat Paskah bagi kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, sungguh besar kasih Allah bagi kita, hingga kita beroleh kemenangan dari maut. Teguhkanlah hatimu, dan marilah puji Tuhan Allah yang memberi kita keselamatan melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian bagi Kristus yang telah bangkit dengan nyanyian Mari Pujilah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus dan akan membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu dengarlah, Yesus telah bangkit. Benar, Yesus telah bangkit. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 94 ayat 1, Wahai jiwaku.
yang menjadi hukum Taurat pada ibadah pesta kedua perayaan Paskah hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan Allah kita untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 627 ayat 1. Yesus telah bangkit, haleluya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, di saat kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, kami menghadapi kesusahan dan penderitaan. Kami sering tidak mengandalkan kuasa-Mu. Kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Akibatnya kami jatuh ke dalam keputusasaan, hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena kami tidak membuat Engkau gunung batu dan benteng pertahanan kami. Ya Tuhan Allah, Engkau memanggil kami supaya menjadi orang yang bijaksana, namun dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak sungguh-sungguh menghidupinya. Kami juga tidak sungguh-sungguh mengajarkan firman-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Ya Tuhan Allah, Engkau memerintahkan kami untuk menaklukkan ciptaan-Mu. Kami tidak melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebaliknya kami melakukannya sesuai dengan kehendak kami untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kami. Kami tidak menjaga ciptaan-Mu sebaiknya. Kami merusak keindahan ciptaan-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 92 ayat 2. Mari kita menyanyikan sukacita ceria. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi ayat bacaan pada perayaan hari ini. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kami, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya pada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dibutuhkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada kamu dengan perkataan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah,
serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 95 ayat 1. Mari nyanyi haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. 1. Hari ini, Senin tanggal 13 April 2020, kita melaksanakan ibadah perayaan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. 2. Hari Minggu tanggal 19 April 2020, ibadah Minggu masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikianlah pengumuman untuk kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam acara Pesta Paskah kedua hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 15
ayat 20 sampai dengan ayat 28. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah membawa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah kesia-siaan bagi orang percaya apabila Kristus Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita imani, tidak bangkit. Inilah salah satu yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dikatakan kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi pusat pemberitaan, menjadi jantung kerohanian, menjadi pusat iman kerohanian orang Kristen sampai saat ini. Di mana kebangkitan itu menjadikan hidup orang percaya di dunia ini menjadi persekutuan yang saling menerima, persekutuan yang saling hidup di dalam kasih, persekutuan di dunia ini menjadi yang ekumenis dan persekutuan orang-orang tanpa memandang suku dan bahasa. Karena itu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman hari ini menyatakan dalam Paskah kedua ini, Yesus membuktikan dirinya, yaitu 100% manusia dan 100% sebagai Allah.
ia mati. Tetapi ia juga bangkit. Dan itulah yang dinyatakan oleh Paulus dalam firman ini. Karena Adam yang pertama kita telah menerima maut. Tetapi dengan Adam yang kedua kita menerima, yaitu kebangkitan dari yang sulung dari semua yang mati di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema Paskah kedua hari ini sungguh menarik. Di mana dikatakan bangkit dan membangkitkan. Bangkit dan membangkitkan. Inilah yang menjadi tugas yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita sebagai orang percaya, orang Kristen, yaitu bagaimana bangkit dan membangkitkan. Yang pertama, jika kita lihat di ayat 20 sampai dengan ayat 23. Kebangkitan itu memberikan sukacita bagi kita. Paulus berkata dalam firman hari ini, Yesus Kristus yang pertama bangkit dari orang yang mati. Selama 3 hari dia mati. Tidak ada lagi yang mau ditakutkan oleh Paulus dan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu kebangkitan Yesus memberikan sukacita bagi kita. Secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa orang Batak secara umum, bahkan saya sendiri juga, kalau dikatakan kematian itu sungguh sampai menakutkan diri saya dan bagi diri kita. Sehingga ada kategori kematian bagi orang Batak. Kategori itu ada orang disebut orang yang meninggal itu, orang yang mati ada disebut punu. Ada disebut mati makar. Ada disebut mati sarimatua. Ada disebut sahur matua, ada mauli bulung. Itu membuktikan bahwa kematian itu masih dikategorikan, masih artinya ditakutkan. Kematian itu ditakutkan sehingga ada kelas-kelas kematian bagi orang Batak. Tetapi bagi Yesus Kristus, bagi orang percaya tidak ada. Sama bagi Tuhan, kematian orang kecil sampai orang yang sudah tua pun itu bagi Tuhan sama. Dan inilah sukacita kita yang mau disampaikan oleh Paulus. Supaya kita melihat kebangkitan itu membawa sukacita bagi orang percaya dan kita. Yang kedua, jika kita lihat dalam ayat 24 sampai dengan ayat 26. Kebangkitan itu memberikan bagi kita adalah persekutuan yang damai sejahtera. Di mana Paulus berkata bahwa kebangkitan itu mempersekutukan orang percaya di dunia ini. Sehingga tanpa kebangkitan itu tidak ada persekutuan yang disebut dengan yaitu memperingati hari kemenangan yang sering kita sebut adalah Domingo. Domingo itu adalah persekutuan orang percaya di dunia ini. Sehingga dunia ini dipersekutukan oleh Yesus Kristus secara ekumenis di dunia. Karena apa saudara-saudara? Karena kebangkitan itu mempersekutukan di dalam damai sejahtera. Yang ketiga, jika kita lihat ayat 26 sampai dengan ayat 27. Kebangkitan itu memberi tugas kepada kita, tugas yang baru, yaitu mau menjadi saksi. Di mana Paulus berkata akan menjadi saksi, menceritakan
apa itu Paskah, menceritakan apa itu kebangkitan, menceritakan iman kepercayaan itu ke seluruh dunia ini. Inilah tugas amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada kita setelah kebangkitannya, menyampaikan dan menjadi saksi bagi dunia ini. Saya sangat tertarik perkataan Paulus dalam Roma 1 ayat 14. Di mana ia berkata, aku adalah orang yang berhutang. Ini sungguh menarik bagi kita, bagi seluruh orang percaya di dunia ini. Ketika ia melihat arti kebangkitan itu, dia merasakan dia adalah orang yang berhutang di dunia ini. Kita semua orang yang berhutang. Jika kita pun menerima berkat, jika kita menerima jabatan, kekayaan, harta, jodoh, anak, cucu, dan juga gelar-gelar yang kita terima, di situ kita adalah menjadi orang yang berhutang kepada Tuhan karena kesempatan diberikan kepada kita, yaitu menyatakan berkat itu. Jadi jangan disombongkan. Orang yang merasakan kebangkitan Yesus itu, dia akan merendahkan hatinya dan akan menjadi berkat kepada seluruh dunia. Apalagi di tengah-tengah kemelut dan bencana di dunia ini, di mana bencana yang kita alami, virus corona COVID-19, bagaimana kita menyikapi di tengah-tengah di sinilah kita sebagai orang Kristen akan menyatakan pergumulan kita ini, menyaksikan ini. Apakah kita hanya melihat dari sisi ketakutan, dari sisi negatif, tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, mari kita melihat dari sisi iman dan positif dari kebangkitan Yesus. Walaupun kita hanya di rumah merayakan Paskah itu, secara iman kita berkata, menunjukkan aku semakin dekat kepada anakku, aku semakin dekat kepada istriku, aku semakin dekat kepada suamiku, aku semakin dekat kepada keluargaku, dan aku semakin dekat kepada Tuhan. Itu yang menjadi pergumulan kita. Jika kita melihat ini, rangkaian ini, bencana ini, sesungguhnya ada yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan menyalahkan Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan kita bagaimana kita merenung dan berdoa, dan bagaimana kita akan merasakan di sana juga Tuhan hadir. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di ayat 28 itu. Sangat menarik di sana itu, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan kita sebuah confidence, sebuah percaya diri. Ini yang perlu. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus memiliki percaya diri. Karena sifat confidence, percaya diri inilah yang dimiliki oleh Paulus. Sikap dia mempercayai bahwa dia menemukan karena Yesuslah dia percaya diri, sekalipun menghadapi penderitaan, sekalipun menghadapi kematian, sekalipun dia dipenjarakan, sekalipun dia menghadapi pemerintah dunia, sekalipun dia menghadapi yaitu segala tantangan-tantangan, tetapi dia percaya bahwa melalui kebangkitan Yesus dia berpegang, percaya dirinya menghadapi segala persoalan hidup. Inilah yang menjadi pedoman kita. Kebangkitan membawa kita orang yang selalu optimis, orang yang selalu melihat segala sesuatu dalam hidup kita ada rencana Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di Paskah Kidul ini. Mari kita renungkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimenangkan. Amin. Mari kita berdoa.
Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu hari ini. Di mana di pesta Paskah kedua ini, kebangkitan-Mu Tuhan yang kami rayakan, yang kami imani, menjadi pedoman iman kami, menjadi jantung rohani kami, dan menjadi pengakuan iman kami. Karena kami yakin dengan pengakuan iman kami, kebangkitan-Mu lah Tuhan, mengalahkan segala ketakutan-ketakutan kami. Kebangkitan Yesus membawa kami sukacita dan persekutuan, dan sekaligus Tuhan berpegang hanya percaya kepada Yesus Kristus. Tuhanlah yang membangkitkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Secara umum Tuhan kami melihat di tengah-tengah dunia ini dan bangsa ini yang mengalami bencana besar, sehingga dengan bencana besar COVID-19 orang-orang di dunia ini Tuhan menjadi yang menutup dirinya kepada orang lain, yang menutup dirinya secara persekutuan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang hadir di sana, bahwa Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak kalah oleh virus corona. Tetapi kami justru Tuhan mau mendekatkan diri kepada keluarga, kepada sesama kami, kepada Tuhan lewat berkat yang kami terima. Sehingga kami Tuhan saling menyenangkan, apalagi menyenangkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui Paskah kedua ini, semua umat-Mu, HKBP Jatinegara, semua umat-Mu di seluruh Kristen yang ada di Indonesia ini, dan seluruh agama-agama yang ada di Indonesia ini, dan dunia ini diingatkan akan Paskah kebangkitan itu. Kami satu di dalam Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak dan kudus di depan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 96 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah bagi kita semuanya.